Putri. Halo, saya Putri. Halo, saya ada Arif. Enjoy our video. Halo guys, Nah, jadi kita sekarang sudah di depan rumah owner. dari Kobali. Jadi hari ini kita akan mewawancara owner dari Deriko Bali. Yuk kita masuk yuk. Yuk, ayo. Jadi di sini tempat produksi dari usaha di Deriko Bali. Langsung saja kita ke owner dulu. Yuk. Oke, jadi ini dia owner dari Deriko Bali. Sebelumnya siapa namanya Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Media Novi Aryani, biasa dipanggil DR. Nah, sebelumnya kita boleh tahu nggak sih Kak, apa itu usaha dari Deriko Bali ini? Usaha Deriko Bali ini bergerak di bidang jasa online shop. Jadi dia bergerak di bidang souvenir oleh-oleh Bali, ada tas, baju, sarung Bali, magnet bekas dan segala macamnya oleh-oleh khas Bali. Makanan juga ada. Punya tokonya nggak Kak? Kita untuk offline store ada di Pasar Sukawati, tapi hanya berupa gudang saja, gudang dari barang-barang kami. Kalau untuk online-nya, kalau untuk packing di sana, untuk produksi di sini. Jadi kami juga mau nanya apa sih mimpi kakak yang terbesar dalam karir dan juga kehidupan kakak? Mimpi, karir ya. Mimpi terbesar. Ya pasti setiap orang kalau berbisnis, ya mimpinya juga bisnisnya semakin produktif, semakin maju, semakin lancar gitu ya. Itu mimpinya. Baik Kak, bagaimana sih cara kakak dalam mengambil keputusan jika terjadi misalnya nih amit-amit ya penjualannya tuh menurun, bagaimana cara kakak mengambil keputusan? Kalau kita kan lebih ke oleh-oleh Bali, jadi penjualannya tergantung dari siklus wisatawan gitu. Kalau misalnya kan kalau pariwisata tuh ada siklusnya, pas lagi rame misalnya kayak mau tahun baru rame gitu. Kalau misalnya lagi nurun nih pas bulan-bulan misalnya itu Februari. Nah Februari Maret itu biasanya turun karena nggak ada wisata, nggak ada hari libur mereka gitu. Ya solusi kita itu salah satunya kita kan produksi nih. Kita lebih ke iklanin terus marketingin ke misalnya ke travel, ke hotel-hotel gitu. Kita biasanya kalau hotel sama travel tuh dia make tas misalnya sekarang kan lebih ke eco bag ya, lebih ke natural bag. Jadi kita biasanya marketingin ke sana. Nggak langsung sih, tapi via marketingnya itu langsung di Shopee sama Tokopedia. Jadi kita bayar iklan, mereka yang ngiklanin gitu. Kalau IG punya Kak? Instagram kita ada di Deriko Bali sama Deriko Bali. Sebelumnya kan tadi kita udah berbincang-bincang ya Kak. Kita tahu kalau kakak sudah punya anak ya, 2 orang laki-laki. Nah pasti sibuk antara membagi waktu antara anak dan juga pekerjaan. Bagaimana sih cara kakak membagi waktu antara anak kakak, keluarga, sekarang kakak harus ke bisnis kayak gitu? Kalau untuk membagi waktu itu kan ya fleksibel aja, namanya juga bisnis. Itulah kita keuntungnya berbisnis. Jadi kita bisa lebih fleksibel untuk melakukan hal antara kita ngurus anak, ngurus rumah gitu. Kalau saya sih caranya ya fleksibel aja, pagi ya biasa bangun pagi ngurusin anak gitu. Baru ya ngurusin anak rumah, setelah jam 10 kita baru ngurusin toko. Itu pun kalau lagi ngurusin anak kita juga lihat toko, misalnya balas-balas chat gitu customer atau ngurusin orderan, jadi fleksibel aja gitu. Ya itulah keuntungan kalau kita berbisnis. Apa yang memotivasi kakak untuk tetap berkomitmen dalam bisnis ini walaupun banyak rintangan? Komitmen untuk bisnis. Ya pasti ya, yang pertama kita mendirikan bisnis itu harus memang satu punya komitmen.
punya tujuan, komitmen, tujuan, dan konsisten ngelakuin itu. Komitmennya untuk berjuang ya pasti satu, ya finansial ya. Finansial kita harus cukup dan terus maju untuk anak-anak dan kehidupan selanjutnya gitu. Yang kedua, pastinya kita mengarah ke lingkungan kerja, yaitu tidak hanya kita aja ya, tapi tukang-tukang kita, penjahit. Jadi kita juga pikirin kehidupan mereka gitu, kelanjutan hidup mereka. Jadi kita punya tanggung jawab buat selalu ngadain pasuh atau ya pokoknya dalam pikiran itu mereka tuh harus tetap kerja gitu. Jadi nggak cuma kehidupan kita, tapi kehidupan orang lain juga harus kita tetap jaga finansial mereka. Itulah komitmennya diri saya dan lingkungan kerja saya. Kak, bagaimana sih bentuk pengabdian yang kakak bisa tunjukin dalam pekerjaan kakak ini? Dedikasi saya. Jadi pertama saya berbisnis ini ya pastinya saya dan suami yang bekerja. Jadi dedikasi kami ya dari nol gitu. Bukan dari nol tapi dari minus. Dari minus, bukan dari nol lagi, tapi dari minus gitu. Dedikasi ya pertama ya kita yang bangun bisnis ini ya kita jadi pegawai dulu. Maksudnya yang kita yang nyari, kita yang foto-foto, kita yang upload, kita yang marketingin, kita yang nyari pasuh, kita yang bawa apa semuanya. Jadi semua gitu. Jadi diambil semua, ya. semua all in. Jadi kita kerjain semuanya berdua, saya dengan suami dan bantuan yang lainnya juga ya. Tapi dedikasi ya pengabdiannya ya dari nol. Tapi sekarang kan udah bisa sampai bisa tokonya, sampai udah punya toko yang awalnya online ya Kak ya. Ya syukur. Apalagi produksinya udah banyak gini Kak. Setengkara. Seberapa penting sih menurut Kakak kesetiaan dalam bekerja itu? Kesetiaan dalam bekerja. Seberapa penting gitu? Iya, sangat penting. Saya setia itu paling penting, konsisten. Yaitu dalam konsisten itu ada setianya gitu. Kita bangun percaya dirinya dia dulu gitu. Baru dia, terus kita harus loyal kepada pegawai. Kalau nggak ada pegawai, bisnis nggak bakal bisa lanjut gitu. Loyal itu dalam artian loyal nggak harus uang gitu. Loyal waktu, loyal semuanya gitu. Loyal tuh artinya kita mau ikut membantu dia, terus dia juga akan ikut setia ke kita. Dia masuk dalam bisnisnya kita gitu. Itu nah, kalau dia sudah masuk, jadi dia ngerasa bahwa bisnis ini adalah bisnisnya dia juga gitu. Itulah loyal sebenarnya. Bukan loyal tuh gini. Enggak, pegawai loyal tuh adalah pegawai yang ikut dia masuk dalam bisnisnya kita. Dia ikut bahwa kalau misalnya ini nggak terkirim gimana ya, dia ikut kepikiran gitu. Nggak asal kirim Dia udah jadi selesai bagian gitu. ya. Dia ikut masuk gitu. Jadi setia itu sangat penting dalam karir bisnis. Nggak cuma setia ownernya. Kalau owner nggak setia sama bisnisnya udah hancur, nggak bakal bisa maju sih. Setia ownernya, setia rekan-rekan kerja, setia pegawainya gitu. Jadi sangat penting kesetiaan dalam berbisnis. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kakak mengelola toko ini? Kayak misalnya ada banyak di sosial media kan kakak ada punya Shopee, Instagram. Bagaimana cara kakak mengelola masing-masing sosial medianya? Mengelola masing-masing. Yang pertama kalau untuk kita offline shop kita itu ada di Shopee, Tokopedia, TikTok. Tapi TikTok udah nggak jalan lagi sejak kemarin pernah di nonaktifkan. Cara mengelolanya satu, karena kita online shop, yang pertama sistematik untuk suami saya, dia harus terus mengelola, mengoperasionalkan, memanage gitu, memanage kita market, dia searching market, dia Kayak apa lagi tren gitu ya kak? ya. Kalau kita kan lebih ke souvenir Bali nih, misalnya kalau di Shopee itu ada apa namanya, ada dia sering itu suami saya market apa namanya, market. Jadi market bisnisnya tuh kita harus lihat dulu apa yang rame gitu, itu yang kita explore gitu. Kebutuhan pasar. Ya, tapi kebetulan souvenir kita udah masuknya udah banyak tip jenis-jenisnya, tas, baju, souvenir oleh-oleh Balinya udah banyak. Jadi kita sekarang lebih tingkatin kualitas gitu. Karena misalnya orang nih jualan tas semuanya kan, banyak loh orang jualan tas, tapi
kualitasnya beda sama kita gitu. Jadi misalnya kayak gini, tas ini sama dengan tas-tas yang lainnya, tapi apa bedanya saya sama dia? Motifnya saya bedakan. Kami buat produksinya dengan nggak ada yang di online shop, tidak ada yang nyaman gitu. Kita buat desainnya sendiri. Tuh. Walaupun sama ya, dalam artian sama tas tote bag kayak gini, tapi kita punya satu motif yang berbeda. Kedua, dengan kualitas yang berbeda. Jadi kita pakai lapis yang lebih berkualitas gitu. Kita pakai velcro yang lebih berkualitas dan juga kainnya lebih berkualitas. Kalau menurut kakak, bagaimana besar peran nasib dalam kesuksesan suatu usaha? Nasib. Ya, peran nasib. Nasib. Takdir beda sama nasib. Nasib bisa berubah, takdir nggak bisa. Nasib berarti kakak bisa ngubah nasib kakak jadi lebih Kalau baik mau. ya kak. Kalau mau. Kan berubah sekarang. Dan kalau mau dan tergantung takdirnya juga ya. Ketika kita sudah berusaha, kita berharap lebih baik, tapi takdir kita nggak ke sana, ya mungkin ada jalan yang lain gitu. Ya bukan berarti buruk gitu, tapi mungkin ada jalan yang lain gitu ya. Seberapa besar nasib ya? Kalau dipresentasekan itu tergantung 50-50 ya. Bilang aja 50. Karena apa? Karena kita harus ada usahanya. Usaha kan tidak mengkhianati nasib kita nanti, hasil kita gitu. Ya, usahanya seimbang ya hasilnya seimbang. Kalau usahanya meningkat ya hasilnya akan pasti meningkat ya. Nah kak, kami ingin nanya nih ke kakak, bagaimana sih pandangan kakak terhadap cara memanajemen keuangan dalam bisnis? Cara manajemen keuangan dalam bisnis ya. Ya pertama kita harus punya buku manajemen gitu. Jadi pemasukan income sama outcome-nya dalam bisnis itu. Income-nya jadi segala produktif kita, bahan-bahan, ongkos jarit, ongkos jalan, ongkos packing, ongkos pegawai, semuanya udah ada bukunya gitu. Oke, selanjutnya apakah kakak menyalurkan barang-barang kakak ini juga ke toko lain? Kerja sama, kalau sama ini ada sama perusahaan-perusahaan yang maksudnya terus dia reguler pesannya ada. Amaya yang di Ubud, Bali Go Trip itu sering hampir setiap 2 bulan 3 bulan pasti gitu. Merah di Ubud itu ya, Merah, Bali Go Trip, Amaya, shopping bag banyak. Dan agent-agent baru banyak yang masuk, cuma nggak repeat gitu. Soalnya dia cuma punya event sekali aja. Oh, berarti desain dari mereka. Yes, semua gitu. Jarang ada yang dibuatin desain gitu. Pasti mereka yang pengen produksi yang punya desain sendiri. Kalian juga bisa. Kalau ada cara silakan hubungin kita. No plastik loh, kalian harus informatif ke orang-orang sekarang. Mencintai bumi ya kak. Yes, Go go green. friendly. Eco bag. Eco bag. Eco bag. Harga produk yang kakak jual? Boleh, semua ada di Shopee dan Tokopedia. Jangan lupa ada diskon juga. Bisa dibuka ya guys. Dan murah banget. Nah, ini ada ukuran dari S, yang tas polos dari S sampai XXL ada. Kalian bisa dapetin dengan harga cuma 6.000 sampai 11.000. Oh my god. Padahal modelnya beda ya dari yang lainnya. Enggak sih banyak. Di Shopee dan Tokopedia banyak, tapi kita Banyak buat variety. pakai yang berbeda, quality. Iya, Quality dan jenis yang kita bedakan gitu. Jadi jenisnya lebih tebal, Tapi lebih harganya tetap affordable banget ya. terjangkau, bukan yang lebih murah ya, tapi terjangkau. Bahasa terjangkau dengan kualitas yang oke, tapi kalian dapetin dengan harga yang nggak terlalu. Oke. Terima kasih kak sudah Iya, mewawancara Kak. sama kita. wawancara. Oke guys, sekian video dari kami. Sampai jumpa.